Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami sudah berada di kediaman yang kami akan wawancarai. Ya, Ibu, silakan perkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Saria SPDI. Saya mengajar di Men 1 Kendari. Baik, Ibu, sudah berapa lama Ibu menjadi guru dan bagaimana awal perjalanan karir Ibu hingga menjadi guru PNS? Saya jawab ya. Saya mengajar sudah 35 tahun. Saya mengajar dari 93 sampai sekarang. Alhamdulillah perjalanannya kalau kita ceritakan mungkin 1 minggu tidak habis. Tapi poin saja ya. Poin pertama tentunya kita mengikuti pencalonan dan lain sebagainya. Terus perjalanan itu sangatlah melelahkan karena berbagai macam model yang kita hadapi. Saya 2 kali diganti orang maksudnya karena saya tidak berani untuk memakai duit. Maaf, negara Indonesia kita ini luar biasa duitnya. Saya bukan tidak berduit, tapi saya punya duit, tapi saya tidak mau. Karena Allah telah mengatakan bahwa siapa yang memberi dan meminjam itu neraka. Sudah satu saya mengatakan seperti itu. Ya Allah, kalau saya jadi PNS, jangan sampai saya membayar karena orang tua saya sudah bayari saya dari SD sampai perguruan tinggi yang sangat luar biasa. Orang tua saya hanya petani. Lalu saya mencalon sebelum menjadi PNS harus saya membayar. Saya lebih bagus saya jadi petani. Alhamdulillah 2 kali saya diganti. Tidak jadi masalah, saya tetap sadar kepada Allah. Tapi alhamdulillah di 2007 saya terangkat menjadi PNS. Alhamdulillah. Kita bersyukur saja kalau memang ada catatan dari Allah, tentunya insya Allah sampai di tempat tujuan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Semoga yang saya juga bisa berkah untuk keluarga saya. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Pelajaran apa saja yang Ibu sudah ajarkan di sekolah Ibu? Untuk sementara ini dari Men 1 Kendari itu saya pertama saya diangkat, saya mengajar di kelas 2. Di kelas 2 saya adalah guru kelas. Jadi guru kelas itu mengajar semua bidang studi umum, baik matematika, bahasa Indonesia, IPA-nya, sekarang IPA, IPS, PKN-nya, bahasa Polakinya, BPI-nya, apalagi itu, pokoknya semua bidang umum itu kita ajarkan. Namanya guru kelas. Nama barangkali bisa segera. Bagaimana cara Ibu menghadapi perbedaan karakter serta kemampuan belajar peserta didik di dalam kelas? Oke. Di dalam kelas itu, di kelas saya itu kelas besar. Paling sedikit itu 32 orang. Karena kelas ini sekolah kami itu adalah kelasnya dan model banyak masyarakat yang masuk ke situ walaupun kita tutup rapat. Dia mau membeli peralatan sekolah, kursi dan meja, harus dia masuk dengan 1 Kendari. Itu dengan 1 kelas itu paling sedikit itu 32 orang. Tentunya 32 orang itu karakternya luar biasa. Sekolah kami itu adalah sekolah mega rusak. Apa katakan begitu? Siswanya itu dari Pelang, dari Gunung Jati, dari Pasar, dan dari jauh di sana. Anak-anaknya itu susah untuk dipahamkan. Kenapa? Orang tuanya itu sibuk mencari uang. Kebanyakan mereka itu adalah pedagang. Jadi pedagang pagi-pagi itu sudah tidak ada. Dia pakaian dan sebagainya dia sendirian. Jadi datang itu dengan berbagai macam karakter. Kadang-kadang bajunya tidak ada kancingnya kadang-kadang warnanya merah dan kuning hijau dan lain sebagainya. Terus kotaknya juga lah, walau anda misal dalam 32 orang itu paling banyak 10 orang yang bisa mengikuti dengan baik. Yang lainnya luar biasa. Jadi kalau mengajar di Men 1 Kendari siap mental, spiritual dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, menurut Ibu perubahan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Indonesia saat ini? Indonesia ya.
Saya mulai dari sekolah saya. Sekolah dulu, dari masyarakat, itu keluarga, masyarakat, dan Indonesia. Dari luas kan Indonesia. Untuk pertama dari sekolah saya, anak-anak boleh pintar, tapi yang paling utama akhlak. Boleh pintar, tapi utama akhlak. Karena orang yang berakhlak itu dia akan bisa merubah dirinya, masyarakat, keluarga, dan sebagainya. Dan kalau orang yang pintar, kalau tidak berakhlak, dia akan merusak dirinya dan keluarganya, bahkan Indonesia. Itu yang saya terapkan di Indonesia. Tapi yang saya tekankan yang pertama untuk siswa saya di kelas saya itu adalah pembentukan akhlak paling pertama. Yang kedua baru kepintaran. Karena saya ketika anak itu pintar lalu akhlaknya tidak baik, nilainya saya kasih standar. Ada standar KM dulu. Standar KM itu adalah kriteria kecerdasan minimal. Lalu kami di sana itu disetujui kalau kelas 4, 5, 6 itu KM-nya 75. Paling kami kasih kalau umpamanya dia pintar tapi akhlaknya tidak bagus, paling kami kasih 78. Tapi kalau orang katakan sedang gitu kan, sedang berkarakter bagus, saya bisa naikkan ke 85. Kalau orang yang pintar atau yang sedang berkarakter bagus, saya bisa naikkan ke 98. Saya masih nilai tidak pernah 100. Nah, kenapa? Saya ini hamba, tidak boleh melebihi dari Allah. Allah itu punya nama-nama baik kan 99 kan? Jangan 99, saya setuju 99. Sempurna amat gitu kan. Kita ini kan hamba, jadi 98 saya terangkan sama anak. Nah, saya kasih kalian di rapor itu yang paling pintar, akhlaknya bagus 98. Kenapa bukan tidak 100 bu? Kamu melebihi akhlak ini, kamu tak mahal. 99 punya Allah, bahkan 100, kamu 98. Sudah 100 punya. Jadi anak-anak dipaham, orang tuanya juga paham. Jadi itu yang saya lakukan. Baik, apa harapan Ibu terhadap generasi muda, khususnya mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri menjadi pendidik? Oke, terima kasih anak-anakku semuanya, mahasiswa yang baik. Semoga kalian menjadi generasi yang diharapkan oleh bangsa. Bangsa kita ini, sementara ini katakan oleh kalian dia akan memperbaiki. Kenapa katakan begitu? Kalian kan mahasiswa IAIN. IAIN itu masyarakat mengakui kalian itu adalah generasi Islam yang berilmu agama. Jadi ketika kalian sebagai sandang dengan masyarakat bahwa Anda itu adalah mahasiswa IAIN, tolong pertahankan itu untuk generasi kita. Jangan sampai terbalik, maaf ya, dan tebus apa yang kalian sudah belajar di IAIN. Masyarakat sudah memberikan kepercayaan kepada kalian itu bahwa kalian itu adalah generasi Islam yang luar biasa. Terima kasih. Motivasi saja. Motivasi apa yang ingin Ibu sampaikan kepada mahasiswa dan guru? Ya, terima kasih. Motivasi yang saya bisa sampaikan kepada kalian kalau guru itu capek, apalagi sekarang kayak MBG itu luar biasa. Jadi harus sabar, harus konsisten, harus disiplin. Karena kenapa saya mengatakan begitu? Anak itu ketika dia belajar itu kalau di sekolah kami itu istirahatnya hanya 15 menit. Dikasih MBG itu makanya sampai 30 menit. 30 menit. Belum lukatnya, belum balikannya, belum ramunya supaya makan sayur. Jadi dulu itu adalah setelah itu kita belajar itu anak-anak tidak semua konsentrasi. Kita harus macam-macam berbagai macam cara metode yang kita harus kuasai. Di RPP sekarang modul ajar namanya. Modul ajar kita sudah bikin 1 malam. Ini besok kita mau pakai ini. Ketika kita masuk kelas, situasi anak-anak itu beda, tidak sama dengan RPP. Jadi kita harus membalik cepat. Kita harus pintar jatuh. Maksudnya langsung kembali situasi, tidak bisa diterapkan modul ajar yang tadi malam kita besok pakai CTL dan lain sebagainya. Begitu anak-anak masuk ribut luar biasa. Tidak ada CTL itu. Dengan cara apa? Diskusi.
harus berubah. Ini hanya rencana pembelajaran namanya. Dulu namanya RPP, rencana pembelajaran kan. Sekarang namanya modul ajar. Kalau pengawas itu mengatakan berpatokan dengan modul ajar, beliau tidak tahu. Guru itu super luar biasa. Sekarang sudah bikin modul ajar untuk malam begini, besok begini, strategi ini, modulnya ini, dan sebagainya. Bawa media pembelajaran sudah dikode, sudah begitu masuk ribut luar biasa. Karena anak-anak itu setiap hari itu tidak sama, besok begini, besok begitu, dan lain sebagainya, langsung berubah. Anak-anak kita mau belajar bu, mata pelajaran apa sekarang? IPA IPS sekarang itu sambung menjadi IPA. Dulu kan IPA, ini pengetahuan alam, IPS, ini pengetahuan sosial. Sekarang IPAS namanya digabung gitu. Jadi kita tuliskan saja itu judulnya, lalu bikin tujuan pembelajarannya, suruh baca dulu. Coba lihat itu apa? Yang paling pintar suruh baca itu. Apa materinya sekarang masih ribut ini. Tapi yang paling pintar membaca tentunya dia besar suaranya. Habis itu cari yang paling nakal, yang bikin kacau dalam sana. Nah terus jangan dimarahin. Selesai. Harus selalu kata sayang, cantik, ganteng, dan lain sebagainya. Anak-anak kelas SD itu ya, dari kelas 1 sampai kelas 5 itu jablay ya. Nggak boleh dimarahi. Ada tempat yang memarahi, ada saatnya kita harus mengalah. Kita dekat yang paling dekat. Mau belajar? Belajar bu, sambil naik meja kah, sambil duduk balik kah, sudah dibaca. Coba baca di papan tulis tujuan pembelajaran hari ini. Jangan banyak-banyak, 2 aja. Kita lihat 2, kalau tidak bisa 2, 1 ya. Sudah luar biasa tuh, kalau 2 itu luar biasa. Itu kan satu pembelajaran itu 45 menit. Satu pembelajaran, satu tujuan pembelajaran. Kalau umpamanya bahasa Indonesia itu sampai 6 jam. Anak-anak bosan, jangan menonton itu saja terus, lainkan lagi. Asal membaca tujuan pembelajaran yang harus kita pahami hari ini adalah siswa dapat mengkomunikasikan dan lain sebagainya. Oke, bisa? Bisa tuh. Kalau begitu duduk dong. Duduk semua. Kalau tidak ada yang duduk, itu ngapain? Datangi dia. Kita harus agresif. Jangan dibiarkan anak-anak duduk di kursi, di meja, duduk tenang-tenang. Anak-anak belajar dari dia itu zaman dahulu duduk begitu. Kalau saya sudah tinggalkan duduk begitu. Dia didatangi, mau belajar kan? Tidak. Nggak mau keluar. Bikin apa nih? Baca. Saya di kelas saya itu ada namanya perpustakaan kecil. Saya bikin buku-buku, semua yang ada di situ buku ada. Mau belajar situ, mau cerita situ ada, silakan buka, silakan sih. Kamu mau belajar? Enggak bu, saya mau ke kantin. Silakan. Kasih dia kesempatan, betul merdeka lah, nah. Kasih. Nanti anda kalau sudah makan masuk ya. Begitu. Yang mau belajar saja, ya jadi belajar. Kita mau diskusi, kasih diskusi. Kasih dia modul, kasih dia bacaan atau kita di slide atau apa gitu kan. Bagaimana kan caranya sudah mendiamkan anak-anak, jangan dipukul meja, malah tambah ribut. Anak-anak saya di Min1 Kendari nggak boleh dimarahi dia. Ada saatnya memarahi saya, ini guru paling killer di Min1 Kendari. Kalau ada yang nakal tapi dengan jenjang baik-baik, kita sudah pakai metode ini tidak bisa, metode itu tidak bisa. Katanya sekarang kan ramah anak, nggak boleh nyubit, tendang saja kalau macam-macam. Kan kita sudah ditubik, ya kan? Disuruh belajar, nggak mau, disuruh membaca, nggak mau suruh ke kantin juga tidak mau, mengganggu orang lain. Dan meja tunduk masuk di situ, sampai sama ada jangkok. Saya melakukan itu karena tahapan demi tahapan kita sudah sayang, kita sudah berlari, sudah apa, nggak punya uang untuk kasih uang. Saya itu suka mengasih uang anak. Apapun saya harus di kantong saya ada. Begitu dia bisa menjawab, gula-gula banyak bisa di kantong saya. Jadi setiap orang bisa menjawab, saya kasih jawab. Kasih sekecil apapun, kalau mau nggak punya dibeli saja. Jangan mengatakan bahwa kalau anak-anak menjawab itu tidak nyambung dengan apa yang kita jawab, yang kita mau, jangan bilang salah itu, kenapa? Jangan. Ini bagusnya nih, ada lagi
tambah ya, bagus-bagus bacanya ya, baca dulu pertanyaannya, baru jawab dengan asbun, pikirkan dulu gitu. Kasih motivasi begitu kan, kalau salah itu. Seperti itu. Jadi menjatuhkan karakternya anak-anak. Kasih jempol kah, belai kah, atau saya orangnya paling keras tapi anak-anak suka sama saya, biasanya itu cewek-cewek gitu yang suka saya kan ada di kelas 6 itu suka ABG gitu kan. Biasa dia pangku di pangkuan saya pangku saja. Bu, saya punya uang banyak. Berani korban untuk menjerat hatinya, supaya dia suka dengan kita.